Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Baiklah, di sini kami beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama itu ada Andri Triadi, dan kedua ada saya sendiri Ines Yolanda, dan ketiga ada Rasta Ardi Chandra, dan keempat ada Vikentora Selaban. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ukuran Gejala Pusat Data Belum Dikelompokkan. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel atau diagram. Tujuan ukuran gejala pusat. Tujuan dalam pengukuran gejala pusat adalah untuk menerangkan secara akurat tentang skor atau penilaian suatu objek yang sedang diteliti, baik secara individual maupun kelompok melalui pengukuran tunggal. Pengertian data belum dikelompokkan. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Macam-macam ukuran gejala pusat. 1. Rata-rata atau min. Min merupakan hasil bagi dari sejumlah skor dengan banyaknya responden. Rumus rata-rata hitung untuk data belum dikelompokkan adalah rata-rata sama dengan jumlah nilai X dibagi banyaknya data. Oke, yang kedua yaitu median. Median merupakan skor yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua sama besar, yaitu 50% sekelompok objek yang diteliti terletak di bawah median dan 50% yang lainnya terletak di atas median. Dari Irianto tahun 2004. Di sini ada keterangannya yaitu ME sama dengan median dan N sama dengan banyaknya data. Untuk data ganjil yaitu ME sama dengan X N plus 1 per 2, lalu untuk data genap yaitu ME sama dengan X N per 2 plus X dalam kurung N per 2 plus 1 per 2. Nah, lalu yang ketiga yaitu modus. Modus adalah skor yang mempunyai frekuensi terbanyak dalam sekumpulan distribusi skor. Dengan kata lain, modus dianggap sebagai nilai yang menunjukkan nilai-nilai yang lain terkonsentrasi atau nilai yang sering muncul. Rumus modus untuk data yang belum dikelompokkan yaitu jika pada suatu kumpulan data terdapat lebih dari satu data yang sama atau yang sering muncul, maka itu adalah nilai modusnya. Lalu yang keempat ada kuartil. Kuartil adalah ukuran gejala letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 4 bagian yang sama besar. Rumus kuartil untuk data yang belum dikelompokkan, di sini ada keterangannya yaitu KI sama dengan kuartil KI, lalu I sama dengan 1, 2, 3, dan N adalah banyaknya data. Rumus kuartil untuk data yang belum dikelompokkan yaitu KI sama dengan X dalam kurung I dalam kurung N plus 1 per 4. Lalu yang kelima ada desil. Desil adalah ukuran gejala letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumus desil untuk data yang belum dikelompokkan, di sini ada keterangannya yaitu DI sama dengan desil ke I, lalu I ada 1 sampai 9 dan N sama dengan banyaknya data. Rumus desil untuk data yang belum dikelompokkan yaitu DI sama dengan X dalam kurung I dalam kurung N plus 1 per 10. Lalu yang keenam ada persentil. Persentil adalah ukuran gejala letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 100 bagian yang sama. Di sini ada keterangannya yaitu PI sama dengan desil ke I, lalu I sama dengan 1 sampai 99, lalu N adalah banyaknya data. Rumus persentil untuk data yang belum dikelompokkan yaitu PI sama dengan X dalam kurung I dalam kurung N plus 1 per 100. Oke, baiklah, di sini kita sudah diberikan contoh soal. Nah, di sini itu contoh soal dari ukuran gejala pusat. Nah,
Nah, di sini sudah terdapat data yang masih acak dan juga kita disuruh untuk menentukan mean atau nilai rata-rata, kemudian median, data titik tengah, juga modus, nilai yang paling banyak muncul. Kemudian ada kuartil. Kuartil itu membagi kelompok data menjadi 4 bagian. Kalau desil, dia membagi kelompok data menjadi 10 bagian. Sedangkan persentil, dia membagi kelompok data menjadi 100 bagian. Oke, berikut adalah penjelasan dari contoh soal dari ukuran yang dalam besar ini. Penyelesaian. Diketahui data yang telah kita urutkan yaitu sebagai berikut. Ini adalah data yang telah kita urutkan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, dengan jumlah data atau N sebanyak 50. Pembahasan. Untuk A, kita mencari mean atau rata-rata. Rumus mean adalah X sama dengan sigma X dibagi N, di mana sigma X yaitu jumlah dari X, dan N adalah banyaknya data. Kita masukkan sigma X di sini adalah 362 dibagi 50. Hasilnya 7,24. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 7,24. Kedua, kita mencari median. Berhubung N sama dengan 50 itu genap, maka kita menggunakan rumus genap. Median sama dengan XN per 2 ditambah XN plus 1 per 2 dibagi 2. Sama dengan X 50 per 2 ditambah X 50 per 2 plus 1 dibagi 2. Sama dengan X 25 ditambah X 26 per 2. X dari 25 yaitu 7, dan X dari 26 yaitu 7. 7 plus 7 dibagi 2 yaitu 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi mediannya adalah 7. Yang ketiga, kita mencari modus. Jika pada suatu kumpulan data terdapat lebih dari satu data yang sama atau yang sering muncul, maka itu adalah nilai modusnya. Jadi, untuk modus dari data tersebut adalah 7, karena 7 muncul sebanyak 10 kali. Selanjutnya, kita akan mencari kuartil. Yang pertama, kita akan mencari kuartil ke-1 dengan rumus Q1 sama dengan X dalam kurung I N plus 1 per 4 sama dengan X. I-nya kita masukin karena ini kuartil ke-1, maka I-nya adalah 1. N-nya banyaknya data adalah 50 plus 1 dibagi 4 sama dengan X 51 per 4 sama dengan X 12,75. Nah, 12,75 ini kita pecah menjadi 12 ditambah 0,75 menjadi X 12 ditambah 0,75 dikali X I plus 1 dikurang X I sama dengan X 12 ditambah 0,75. Kita masukkan nilai I-nya yaitu 12, jadi X 12 ditambah 1 dikurang X 12 sama dengan X 12 ditambah 0,75 dalam kurung X 13 dikurangi X 12. Kita masukkan data dari X 12 yaitu 5 ditambah 0,75 dan data dari X 13 yaitu 5 dikurang X 12 yaitu 5. 5 kurang 5 jadi 0. 0,75 dikali 0 adalah 0. Jadi hasilnya 5. Jadi untuk kuartil ke-1 adalah 5. Untuk selanjutnya kita mencari kuartil kedua dengan rumus Q2 sama dengan X
IN plus 1 dibagi 4. Berhubung ini kuartil kedua, maka I sama dengan 1 dan N sama dengan 50. Kita masukkan ke dalam rumus menjadi X dalam kurung 2, 50 plus 1 dibagi 4. Hasilnya adalah X 102 dibagi 4, yaitu X 25,5. Nah, X 25,5 kita pecah menjadi 25 ditambah 0,5, sehingga X 25 ditambah 0,5 dalam kurung XI plus 1 dikurang XI. Kita masukkan I di sini adalah 25. Jadi X25 ditambah 0,5 dalam kurung X25 plus 1 dikurang X25, sehingga menjadi X25 ditambah 0,5 dalam kurung X26 dikurang X25. Kita masukkan datanya. X25 adalah 7 ditambah 0,5 dan X26 adalah 7 dikurang X25 adalah 7. 7 dikurang 7 adalah 0, dikali 0,5, 0. Sehingga hasilnya adalah 7. Jadi untuk kuartil kedua adalah 7. Untuk kuartil ketiga dengan rumus Q3 sama dengan X I N plus 1 dibagi 4. Berhubung ini kuartil ketiga, maka I sama dengan 3 dan N sama dengan 50. Kita masukkan ke dalam rumus menjadi X3 dalam kurung 50 plus 1 dibagi 4, sehingga menghasilkan X 153 dibagi 4, yaitu hasilnya X 38,25. Nah, 38,25 ini kita pecah menjadi 38 ditambah 0,25, sehingga menjadi X38 ditambah 0,25 dalam kurung XI plus 1 dikurang XI. I di sini kita masukkan 38 menjadi X38 ditambah 0,25 dalam kurung X38 ditambah 1 dikurang X38, sehingga menjadi X38 plus 0,25 dalam kurung X39 dikurang X38. Menjadi kita masukkan datanya. X38 adalah 9 ditambah 0,25, X39 adalah 9 dikurang X38 adalah 9, sehingga hasilnya menjadi 9. Jadi kuartil ketiga adalah 9. Untuk selanjutnya kita mencari desil ke-9 dengan rumus DI sama dengan X I N plus 1 dibagi 10. Karena kita akan mencari desil ke-9, maka I adalah 9. Kita masukkan D9 sama dengan X 9 50 plus 1 dibagi 10, dan hasilnya adalah X 459 dibagi 10 sama dengan X 45,9. Nah, 4,59 ini kita pecah menjadi 45 plus 0,9. X45 ditambah 0,9 dalam kurung X45 ditambah 1 dikurang X45, menjadi X45 plus 0,9 dalam kurung X46 dikurangi X45. Data dari 45 adalah 11 ditambah 0,5. Data dari 46 adalah 11 dikurang data dari 45 adalah 11. Jadi menghasilkan 11. Jadi desil data ke-9 yaitu 11. Untuk selanjutnya kita mencari persentil ke-28 dengan rumus PI sama dengan X IN plus 1 dibagi 100.
Berhubung kita mencari persentil ke-28, maka I sama dengan 28 dan N sama dengan 50. Kita masukkan P28 sama dengan X28 ditambah 1 dibagi 100. Maka hasilnya X 1428 dibagi 100 sama dengan X 14,28. Nah, X 14,28 ini kita pecah menjadi 14 tambah 0,28. Kita masukkan X 14 ditambah 0,28 dalam kurung X 14 plus 1 dikurang X 14, sehingga menjadi X 14 ditambah 0,28 dalam kurung X 15 dikurang X 14. Data dari X14 yaitu 6 ditambah 0,28. Data dari X15 yaitu 6 dikurang data dari X14 yaitu 6, sehingga hasilnya menjadi 6. Jadi persentil ke-28 yaitu 6. Pemanfaatan min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. A. Pemanfaatan min. Min sebagai salah satu bentuk analisis statistik deskriptif dapat digunakan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, min dapat digunakan untuk menentukan ukuran pemusatan data. Kedua, min cukup dapat diandalkan karena diperoleh dari perhitungan seluruh data yang ada dan tidak ada satupun data yang tertinggal. Ketiga, kelemahan min muncul jika data terkumpul amat variatif sehingga min bisa menyimpang jauh dari kenyataan. B. Pemanfaatan median. Poin pertama, nilai median relatif cepat ditemukan karena perhitungan tidak harus satu persatu. Tetapi justru kondisi ini menjadi kelemahan median yang dianggap kurang teliti. Poin kedua, digunakan untuk kondisi data tidak normal. Poin ketiga, tidak dimaksudkan untuk mencari rata-rata dengan tingkat ketelitian yang tinggi, tetapi sekedar ingin mengetahui nilai pertengahan dari sekumpulan data yang muncul dan tidak akan dilanjutkan dengan analisis statistik yang lain. Oke, selanjutnya yang C, pemanfaatan modus. Modus digunakan untuk mencari model atau karakteristik sejumlah data yang terkumpul dalam waktu yang sesingkat mungkin. Modus tidak dapat diterapkan manakala dalam sejumlah data yang terkumpul terdapat dua skor yang memiliki frekuensi sama atau semua skor yang sama. Yang D, pemanfaatan kuartil. Kegunaan kuartil yang berkaitan dengan kurva adalah untuk mengetahui keadaan kurva apakah simetris atau asimetris. Lalu yang E, pemanfaatan desil. Desil berguna untuk menggolongkan serangkaian data ke dalam 10 bagian yang sama besar, kemudian menetapkan kriteria tertentu ke dalam bagian-bagian tersebut. Oke, di sini terdapat pemanfaatan dari persentil. Apa saja sih pemanfaatannya? Yang pertama itu ada menggolongkan serangkaian data ke dalam 100 bagian yang sama besar. Kemudian menetapkan kriteria tertentu pada setiap bagian sehingga mempermudah penyajian data baik dalam bentuk grafik, tabel, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada persentil juga digunakan untuk menentukan persentase data berdasarkan bagian-bagian yang telah terbagi menjadi 100. Dan yang ketiga ada persentil dapat digunakan sebagai alat ukur menentukan atau menetapkan nilai batas lulus pada tes atau seleksi. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.